Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sikap dan cara menyembah Tuhan di dalam ibadah online. Yang pertama, sama seperti ibadah di gereja. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi dan membawa Alkitab. Yang ketiga, berdoalah bersama sebelum dimulainya ibadah ini. Yang keempat, nyalakan TV atau HP atau tablet saudara. Dan yang kelima, ikuti setiap perkataan liturgos. Yang keenam, dengarkanlah khotbah dengan seksama. Yang ketujuh, berikanlah persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan melalui transfer online banking yang nanti akan tertera pada layar saudara. Dan yang terakhir, tutuplah dengan doa bersama. Demikian sikap dan cara menyembah Tuhan dengan online. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu pagi 28 Juni 2020, kita mengucap syukur kita datang beribadah walaupun melalui ibadah online. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian, berhimpun semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebagai nats pembimbing bagi kita sekalian, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 7. Maka semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemudiannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita akan sambut ayat ini dengan menaikkan pujian, "Ya Tuhan, bimbing aku." Saudara-saudara, petunjuk hidup baru diambil dari Roma 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Didit Wijanarko. Sebelumnya kita menyanyikan firman kehidupan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam kami membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami sebagai umat-Mu.
Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ini Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membacanya secara bersama. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, dikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyengarahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya bersurahlah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Betsheba dan Abraham tinggal di Betsheba. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah berbicara tentang iman yang teruji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah keluarga, kehadiran seorang anak tentunya sangat didambakan di dalam keluarga.
Banyak pergumulan keluarga-keluarga yang ingin memiliki seorang anak. Ada yang cepat diberikan anak oleh Tuhan. Ada juga yang sangat lama menantikan hadirnya seorang anak di dalam keluarga mereka. Saudara, di dalam Alkitab kita melihat ada seorang bapak atau seorang keluarga yang menunggu dan menantikan begitu lama hadirnya seorang anak, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham menantikan seorang anak beserta dengan istrinya kira-kira itu 25 tahun lamanya. Dalam masa penantian sampai 25 tahun yang merupakan janji dari Tuhan. Ketika kita melihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, kita melihat bagaimana ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, janji Tuhan sudah dinyatakan di dalam Kejadian pasal 22 bahwa dia akan memiliki keturunan dan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi nyatanya janji Tuhan itu tidak langsung digenapi. Abraham harus melewati berbagai macam proses. Abraham berbagai macam hal yang harus dilalui. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan. Dan pada usianya yang ke-100, dia mendapatkan anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Meskipun sebelumnya dia sudah memperoleh anak dari Hagar, tapi janji Tuhan untuk hadirnya seorang anak bukan pada anak dari Hagar, tapi dari Sarah. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam proses untuk menantikan seorang anak yang sudah cukup lama dan sudah diberikan. Janji Tuhan sudah ditepati dengan memberikan anak kepada Abraham. Tapi ketika sudah diberikan anak, lalu kemudian Tuhan meminta anak itu. Dan memintanya dengan cara yang menurut saya itu cukup ekstrim, yaitu diserahkan dengan dikorbankan sebagai persembahan korban bakaran. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam bacaan kita melihat bahwa Allah mencoba Abraham. Allah menguji Abraham. Apakah lebih mencintai Allah atau pemberiannya? Kita melihat bahwa ternyata Abraham itu lebih mencintai Allah daripada anaknya. Dia mau mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran kepada Allah. Kita melihat bagaimana kasihnya Abraham kepada Ishak, sangat mengasihi tentunya karena anak ini sangat dinantikan dan cukup lama dinantikan. Tetapi kita melihat bahwa Abraham mau melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan Abraham taat kepada perintah Allah secara langsung dan tidak menunda ketaatannya. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 3, bagaimana ketika Abraham bangun pagi-pagi lalu kemudian menyiapkan segala sesuatunya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah di tanah Moria. Secara harafiah, secara naluri seorang ayah, tentunya dia tidak mungkin tega untuk mengorbankan Ishak, anak yang sangat dikasihinya ini. Tetapi karena ini adalah perintah dari Allah, maka Abraham harus melakukan itu. Dan Abraham taat kepada Allah secara langsung dan melakukan segera perintah Allah itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Abraham juga memegang janji Allah. Dari sejak ketika dia dipanggil oleh Allah, lalu kemudian ketika Abraham sudah mendapatkan anak itu,
janji Tuhan senantiasa dinantikan oleh Abraham. Dan pada ayatnya yang ke-17 dalam bacaan kita, bagaimana Allah mengulang kembali perjanjiannya dengan Abraham. Bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan tergenapi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempercayai Tuhan itu tidaklah mudah. Mempercayai Tuhan sebagai pegangan, sebagai iman yang kuat dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Karena iman itu harus dibuktikan melalui sebuah proses yang cukup panjang. Dan iman yang teruji itu adalah pada saat menghadapi sebuah kesulitan. Kita melihat bagaimana Abraham menghadapi perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Bagaimana dia rasanya sebagai seorang ayah harus rela mengorbankan anak yang sangat dikasihinya. Tapi kita lihat bahwa iman yang teruji adalah saat dia menghadapi sebuah kesulitan. Iman juga teruji melalui berbagai macam proses yang panjang, bukan sebentar. Abraham melewati proses itu 25 tahun lamanya untuk memperoleh seorang anak. Saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap proses pengujian iman itu membawa kepada kemurnian, membawa pemurnian. Karena itu saudara-saudara, kita bisa mengilustrasikannya itu dengan sebuah emas yang proses sedemikian rupa dan membutuhkan api yang panas sekali sehingga emas itu betul-betul menjadi murni dan kadar airnya menjadi sedikit. Emas yang berkualitas, emas yang bagus itu adalah kadar airnya itu sedikit. Ya, kalau kita bilang emas yang berkualitas, emas yang harganya mahal adalah emas tua atau emas 24 karat. Petrus mengibaratkan proses pemurnian iman itu ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Di sana dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Iman yang teruji harganya itu lebih dari emas yang dimurnikan, emas tua. Kan itu berbahagialah bagi kita yang boleh dimurnikan oleh Tuhan dalam setiap pengujian-pengujian iman kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan iman kita. Bila kita boleh berbahagia karena iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita juga boleh belajar dalam pergumulan iman, belajar dari Bapak Ayub. Kita tahu bahwa Bapak Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana pembuktian apakah betul-betul Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dan dalam bacaan di kitab Ayub kita melihat bagaimana Ayub sedemikian rupa diuji oleh Tuhan. Kekayaannya yang begitu melimpah diambil dalam waktu yang sekejap. Anaknya yang 10 orang, 7 laki-laki dan 3 perempuan, diambil dalam waktu sekejap. Dan kita melihat bagaimana keyakinan Ayub bahwa Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Ada sebuah pengakuan dari Ayub bagaimana ketika Allah yang memberi, maka dia pun bisa mengambil pemberiannya itu. Dan Ayub tidak marah ketika Ayub mengalami itu semua. Tidak hanya cukup dengan harta yang banyak itu diambil, anaknya diambil oleh Tuhan. Dia pun mendapatkan penyakit.
yang saya anggap itu adalah penyakit yang cukup parah. Dalam pengujian, dalam proses pengujian iman yang dialami oleh Ayub, yang juga dialami dengan suatu proses yang cukup panjang juga dialami oleh Ayub dalam setiap bacaan-bacaan di dalam kitab Ayub. Dan pada akhirnya Ayub melakukan sebuah pengakuan dan kesadaran bahwa dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Sebuah kesadaran yang sangat luar biasa dari Ayub, bahwa dalam pengujian imannya, proses ketaatannya dia kepada Allah teruji dengan berbagai macam kesulitan yang menurut saya apa yang dialami Ayub adalah melebihi kekuatannya manusia. Secara manusia ketika kita mengalami seperti Ayub, mungkin kita tidak tahan. Tapi kita melihat Ayub yang adalah manusia yang biasa, dia bisa bertahan sampai pada akhir dari pengujian imannya. Sehingga Tuhan sangat senang karena Ayub tetap teruji, dia menjadi orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Karena saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi? Yang pertama adalah tetap teguh dalam iman kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbahagialah kita ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan. Dan ketika kita boleh bertahan dalam pencobaan itu, maka kita boleh memperoleh hasilnya, itu bertekun dalam iman. Yakobus pasal 1 ayat ke-12 juga mengatakan bahwa kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Tetaplah bersukacita. Dalam ayat ke-12 dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jadi ketika kita menghadapi ujian dan kita tekun di dalam iman kita, maka ujian itu tidaklah menjadi kesia-siaan bagi kita. Dan tetaplah berpikiran positif dan berdoa kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi tentunya ketika kita memiliki keteguhan iman, kita boleh melewati setiap proses pergumulan itu dengan tekun dan boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita boleh bisa tetap bertahan di dalam setiap ujian-ujian iman kita. Pergumulan apapun, dari yang kecil sampai dengan pergumulan-pergumulan yang berat, bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tetap menopang kita, sehingga kita tidak jatuh tergeletak dan tidak berdaya. Tuhan Yesus memampukan kita dalam menghadapi setiap pencobaan, dalam setiap menghadapi ujian-ujian iman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sebuah keyakinan yang boleh kami dapat alami, kepercayaan yang boleh kami dapat diyakinkan dalam menghadapi sebuah pergumulan
bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga kami, baik di dalam masalah-masalah dalam kehidupan bergereja, baik dalam permasalahan-permasalahan dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, baik dalam kami juga menghadapi segala penyakit yang ada yang sedang kami rasakan pada saat ini. Kami boleh diyakinkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini bahwa setiap pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan yang saat ini kami alami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dicoba dengan COVID-19. Biarlah kami boleh dimampukan untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami ini, sehingga kami boleh dapat melewati menghadapi virus COVID-19 ini, dan kami boleh dapat kembali aktif dalam bekerja, dalam beribadah, dalam bersekolah, dalam berusaha, dalam setiap pekerjaan kami. Perlengkapi kami Tuhan, berikanlah ketekunan kepada kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sebagai ucapan syukur, kita dapat memberikan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi saudara-saudara yang tidak memiliki fasilitas perbankan, dapat mengumpulkan persembahannya dan membawa persembahan pada saat nanti kita sudah beribadah kembali di gereja. Mari saudara-saudara, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Bapa, kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha yang kami lakukan. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mengucap syukur dengan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dapat dipergunakan bagi jemaat-Mu baik di pusat maupun di pos. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Tiap Langkahku. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.